ke Bang Habib dengan adanya putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan nih Mas. Kalau kita lihat apakah Kimples ini tetap dengan anggota yang ada sekarang atau nantinya di akhir di injury time akan ada yang beralih misalnya atau masih tetap solid seperti sekarang? Dari informasi yang saya dapat bahwa justru semakin solid ya. Peristiwa-peristiwa politik kemarin membuat justru teman-teman Kimples semakin solid mengusung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Tentu ini bukan sekedar banyak-banyakan partai pendukung, tapi karena memang sosok yang didukung ini sangat lengkap ya. Pak Ridwan Kamil sosok pemimpin yang amat disegani. Beliau kalau kita lihat etnik, yang latar belakang etnik adalah Sunda, salah satu etnik terbesar. Sementara Pak Suswono itu etnik Jawa ya, Jawa Tengah. Dan kalau nggak salah justru paling besar di Jakarta. Lalu dari segi ketokohan nggak perlu diragukan lagi keduanya. Pak Ridwan Kamil punya track record sebagai wali kota, sebagai gubernur, ya, dan Pak Suswono punya track record sebagai Menteri Pertanian yang cukup berhasil ketika menjalankan tugasnya 5 tahun, ya, 99 sampai 2004 kalau nggak salah ya. Nah artinya ini sangat bisa dijual dua tokoh ini. Selain itu ya, yang juga penting adalah bagaimana kami mempersiapkan relawan-relawan di luar struktur partai, karena inilah yang akan bekerja langsung ya di garis akar rumput. Saya sendiri, saya sudah menyiapkan 200.000 relawan Habibur Rahman untuk mendukung Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini khusus hanya di Jakarta Timur. Ya. Hanya di Jakarta Timur ya, relawan saya ada 200.000 orang, sudah mulai bergerak ya sejak minggu lalu, dan kita akan terus gaspol sampai dengan nanti hari pencoblosan. Sampai di sana dulu, Bang Habib. Oke, nampaknya Kimples makin solid ya Mas, bahkan sudah mengerahkan beberapa basis suara dari Mas Habibur Rahman dan juga rekan-rekan di Jakarta. Mas Seno, bagaimana PDIP ini? Pasti hitung-hitungannya harus cukup kuat, cukup matang karena Kimples juga makin solid. Siapa calon paling potensial menurut hitung-hitungan PDIP? Anies Baswedan kah? Ya memang kalkulasi politik agak panjang. Artinya kita karena memperhatikan bahwa Jakarta ini gravity of politics, jadi memang harus ada pertimbangan yang panjang. Kita menguji terus aspirasi masyarakat sebetulnya lebih condong kemana. Apakah nanti akan lebih menyatu dan solid dan dapat menjawab tantangan Jakarta 5 tahun ke depan apabila sosok yang diajukan oleh PDI Perjuangan seperti apa. Itu yang kami uji sekarang. Jadi memang kami belum sampai ke keputusan untuk persoalan itu, tetapi yang dipersoalkan adalah tantangan Jakarta 5 tahun ke depan, siapa yang paling mampu menjawabnya. Itu dulu. Nah itu dulu pertanyaan kami juga Mas. Oke, kalau Anies Baswedan ini masih lampu kuning atau sudah lampu hijau di DPP? Ya semuanya sebelum nanti ada keputusan resmi, ya semuanya masih kuning. Nggak ada yang hijau. Hijau itu nanti kalau sudah diberikan rekomendasi baru siapa itu hijau. Siapa tahu mau di-spill lagi sama Mas Seno. Iya, semuanya masih berproses seperti yang saya sampaikan. Setidaknya butuh 2-3 hari dari beberapa hari yang lalu saya sampaikan untuk sebelum nanti DPP partai bisa memutuskan. Karena bagaimanapun ini bukan permainan cocok logi. Di Jakarta ini kita harus mengambil keputusan yang tepat karena kita tahu bahwa dari pengalaman portofolio politik yang ada, Jakarta ini menjadi salah satu etalase politik sebelum menuju ke Pilpres nanti. Sehingga tentu saja harus dipersiapkan dengan matang. Menarik. Baik, kita ke Prof. Burhan. Prof. Burhan ini kan kalau kita ngeliat PDIP ini masih ragu-ragu ya antara Anies dan Ahok nih, masih menunggu keputusan dari matang. Ya betul, masih menunggu keputusan dari Ibu Mega nih kalau kita lihat. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah Anies atau Ahok yang dimajukan untuk melawan Kimples dan calon independen? Kalau kita lihat dari 3 poros ini bagaimana analisisnya? Silakan Mas. Tergantung kalkulasi mana yang lebih dipilih oleh Ibu Mega. Ada 3 kalkulasi yang setidaknya muncul. Pertama adalah alasan politis. Nah, kalau misalnya alasan politis yang dipakai, di mana Anies dianggap representasi dari tokoh oposisi yang ada di luar parlemen, jadi the enemy of my enemy is my friend, dan saat yang sama PDI Perjuangan satu-satunya representasi politik oposisional di dalam parlemen, maka kemungkinan memilih Anies menjadi besar. Karena Anies dianggap sebagai representasi tokoh yang berbeda dengan kekuasaan sekarang maupun setelah Pak Prabowo dan Gibran dilantik mendatang. Nah, yang kedua adalah alasan
elektoral. Nah, kalau alasan elektoral, lagi-lagi Anies juga lebih unggul ketimbang kader-kader internal PDI Perjuangan yang lain. Nah, setidaknya kalau kita mengacu pada survei indikator atau survei SMRC yang terakhir, Anies masih lebih unggul dibanding Ahok. Nama-nama kader internal yang lain dari PDI Perjuangan agak jauh di belakang. Nah, yang ketiga, alasan ideologis. Nah, di sini nih, masalah yang membuat Anies saya kira akan dihitung panjang. Karena bagaimanapun kalau kita melihat karakter dan rekam jejak Anies, itu sangat jauh dari ideologi maupun akar rumput PDI Perjuangan. Data survei indikator atau SMRC misalnya menunjukkan hanya 7% basis PDI Perjuangan yang memilih Anies Baswedan jika pemilu gubernur diadakan hari ini. Termasuk kalau kita lihat statement para pendukung keras PDI Perjuangan, orang seperti Denny Siregar, orang seperti Dewi Irawan, orang seperti Joe Anwar to some extent itu secara terbuka menyatakan tidak akan mendukung keputusan PDI Perjuangan jika Anies diusung sebagai calon gubernur. Jadi ada banyak ya pertimbangan yang menurut saya tidak mudah untuk diambil oleh seorang Ibu Mega. Nah, karena setiap keputusan tidak ada yang ideal, tidak ada yang bisa menyenangkan semuanya. Tapi itulah ya harus diambil. Prof, tetapi lagi-lagi ada waktu ya buat PDI Perjuangan untuk mengambil keputusan yang sulit ini. Iya, waktunya singkat memang ya Prof Burhan ya. Tapi kalau melihat 3 alasan tadi, paling tidak yang paling rasional untuk dipilih oleh PDI Perjuangan artinya Anies dong dengan alasan politik dan juga elektoral nanti. Dijawabnya nanti ya Prof ya, sesaat lagi pemirsa. Baik, kita ke Prof Burhan. Prof Burhan, dengan adanya 3 poros ini, lalu kita akan melihat ini cuman ada di 1 putaran atau 2 putaran nantinya dengan kekuatan 3 poros ini, menurut Prof Burhan? Bagaimana Prof? Ya, survei terakhir kami di bulan Juni, Dharma Pangrekun belum terlalu kompetitif, cuma 0,2%. Jadi kalau misalnya elektabilitasnya masih sekecil itu, meskipun ada 3 poros, kemungkinan 1 putaran masih terbuka. Tetapi lagi-lagi kita menunggu ya, karena terus terang survei-survei kan dilakukan sebelum pengerucutan koalisi, terutama bergabungnya PKS ke Kim+. Nah, ini penting nih untuk dicek karena bagaimanapun basis PKS sebelumnya itu 90% mendukung Anies Baswedan. Nah, sekarang terjadi perubahan, PKS beralih ke Kim+ dengan menjadi pasangan Ridwan Kamil. Nah, dalam doktrin PKS ada yang disebut dengan istilah taat kepada kiadah, taat kepada keputusan partai. Dan PKS punya militansi yang sangat kuat, yang kalau misalnya itu berhasil mengubah preferensi basis masanya, itu pukulan telak gitu buat Anies Baswedan. Sementara saat yang bersamaan, kalau misalnya Anies diusung oleh PDI Perjuangan, itu juga tidak mudah untuk meyakinkan basis PDI Perjuangan untuk memilih Anies. Jadi memang saya bisa memahami kalau misalnya Ibu Mega atau PDI Perjuangan mengambil waktu lebih panjang untuk mengambil keputusan apakah Anies atau Ahok. Karena memang bagaimanapun setiap pilihan itu ada trade-off-nya dan tidak bisa diambil keputusan secara gegabah.